Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Alam yang ada di Nusantara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di masa pandemi ini, kembali lagi berjumpa dengan saya Mas Uki. Dan tentunya kita masih bersama dengan Bang Lendo. Apa kabar Bang Lendo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masa pandemi ini mungkin Abang makin sibuk nge-zoom kali Bang. Dan hari ini kita sedang berada di Soiflora. Soiflora yaitu salah satu unit bisnis yang ada di Sekolah Alam di School of Universe ini. Nah, Sobat Alam, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Bang Lendo berkaitan dengan rutinitas seluruh sekolah yang ada di Indonesia, kemudian juga rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya di rata-rata di seluruh sekolah Alam. Salah satunya yaitu penerimaan siswa baru. Kemudian yang kita lakukan adalah observasi. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang observasi anak. Selain observasi anak, kita akan membicarakan juga tentang seleksi orang tua. Bagaimana sih kita akan menyeleksi orang tua, kemudian bagaimana kita akan mengobservasi anak. Karena observasi anak itu bukan hanya di ketika menerima siswa baru, tapi full time atau setiap waktu. Begitu juga kita seleksi orang tua. Kita tanya-tanya orang tua bagaimana kesiapan orang tua masuk di sekolah alam, apakah mereka mau include dengan kegiatan yang ada di kita, sejauh mana tanggung jawab orang tua ketika membersamai anak-anak. Hari ini kita akan kupas bersama dengan Bang Lendo Novo. Teman-teman stay tune, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, dan di share jika ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sih bermanfaat. Oke, kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Bang Lendo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam proses pendidikan, sebagian besar orang tua itu menitipkan anaknya ke berbagai lembaga pendidikan. Termasuk sekolah. Ada homeschooling, ada PKBM, ada pesantren, dan sebagainya. Pada umumnya, lembaga-lembaga pendidikan itu melakukan tes untuk menyeleksi siswa. Kalau di sekolah alam itu tidak dilakukan. Yang kita seleksi justru orang tuanya. Oke. Kenapa kita menyeleksi orang tua? Karena yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Oke. Di Al-Quran itu dikatakan, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi yang menjaga itu harus orang tua. Oke. Kemudian di hadis dikatakan yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua. Orang tua. Jadi tupoksi dari proses pendidikan, tanggung jawabnya ada di orang tua. Oke. Itu kenapa sekolah alam itu melakukan seleksi terhadap orang tua. Apakah mereka siap untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya? Kalau mereka tidak siap, tentu kita tolak. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan anaknya? Anaknya itu tentu kita observasi. Ya. Cara mengobservasinya kalau di sekolah alam itu dengan sit-in namanya. Oke. Mereka mengikuti proses belajar mengajar selama 2 hari untuk memastikan anak itu nyaman dan senang belajar di sekolah alam. Oke. Karena prinsip dasar untuk proses belajar bagi anak-anak itu adalah nyaman dan menyenangkan. Oke, nyaman dan Nah, menyenangkan. kalau mereka nyaman dan senang, insya Allah kita terima. Nah, apa saja yang diobservasi selama 2 hari itu sesuatu yang penting sekali dilakukan oleh semua pengampu lembaga pendidikan, karena dengan itulah kita bisa mengasah potensi anak untuk menjadi yang terbaik. Oke. Karena menurut sekolah alam tidak ada satupun anak yang tidak sempurna. Ini sesuai dengan firman Allah bahwa makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan itu manusia. Oke. Nah, kesempurnaan itulah yang kita perhatikan, kita observasi. Mulai dari observasi terhadap sikap, adab. Apakah anak-anak ini siap untuk belajar, gitu kan? Kemudian kita juga memperhatikan kematangan emosinya. Oke. Apakah anak-anak ini cukup matang untuk
untuk belajar, bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga mereka mudah menyatu dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian kita juga akan memperhatikan kemampuan mereka secara basic akademik gitu ya. Apakah anak-anak ini siap untuk belajar, membaca, menulis, begitu dan segala macam gitu ya, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Kemudian juga ada observasi terhadap bakat. Bakat itu kan bersumber dari dua hal. Yang pertama sifat, yang kedua adalah panca indera, fisik. Nah, keduanya kita perhatikan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa merumuskan sebuah gaya belajar yang cocok dengan sifat dan kemampuan fisiknya. Karena tanpa ada pengetahuan itu, learning style-nya akan bermasalah nanti dalam proses belajar mengajar. Dan terakhir tentu kemampuan panca indera mereka untuk menyerap seluruh ilmu yang kita sampaikan, itu ya, mulai dari ilmu sains, ilmu akhlak, ilmu leadership, ilmu bisnis, sehingga mereka itu kita yakini mampu untuk memaksimalkan potensinya. Nah, proses observasi ini tidak hanya dilakukan sekali, tapi terus-menerus berulang-ulang untuk mengetahui progres dari kemampuan anak itu dalam mengasah potensinya. Karena yang bisa mengasah potensi diri setiap anak adalah anak-anak itu sendiri. Nah, itu kenapa akhlak itu menjadi sangat penting. Pada saat akhlaknya itu sangat baik, maka seluruh potensinya itu akan keluar. Itu kenapa di sekolah alam itu porsi dari pendidikan akhlak itu paling besar, sebesar 80%. Karena itulah yang menentukan anak itu menjadi baik atau buruk. Itu yang sebetulnya harus dilakukan oleh semua pengampu lembaga pendidikan, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak. Nah, dengan komunikasi inilah sebetulnya proses pendidikan dapat berjalan secara optimal. Tanpa tanggung jawab orang tua, tentu sebaik apapun sekolah, sebaik apapun pesantren, tidak mampu mengangkat seluruh potensi anak itu sehingga mereka bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Itulah kenapa orang tua harus diseleksi ya Bang? Ya, jadi orang tuanya itu harus diseleksi. Mereka sungguh-sungguh ya dengan proses pendidikan anaknya yang sesuai dengan sunatullah, dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya contohkan, sehingga anak-anak kita itu akan menjadi anak yang soleh. Itulah sepenggal dari proses observasi anak dan proses seleksi terhadap orang tua. Terima kasih Bang Lendo atas pemaparan ini, sangat keren, sangat menginspirasi berkaitan dengan observasi dan juga seleksi. Namun seleksi di sekolah alam itu biasanya orang tuanya yang diseleksi, seperti yang tadi Bang Lendo sudah sampaikan. Bang Lendo, mungkin ada yang disampaikan lagi sebelum betul-betul kita tutup? Mangga silahkan. Pada masa pandemi COVID-19, proses seleksi dan observasi itu berubah. Kenapa? Karena saat ini pada saat anak-anak melakukan learn from home, belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh, maka orang tua kembali ke fungsi utamanya sebagai guru utama bagi anak-anak. Peran ini sebetulnya harus dibekali dengan kemampuan observasi terhadap anak. Jadi kalau orang tuanya itu mampu mengobservasi anak, dia akan dengan mudah melakukan proses pembelajaran dengan anak-anaknya dengan nyaman dan menyenangkan.
faktanya kan berbeda. Menurut hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu 76,7% baik orang tua maupun anak-anak itu stres dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena baik orang tua maupun anak-anak tidak mampu mengenali dirinya masing-masing, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Maka ilmu untuk mengobservasi ini menjadi sangat penting diberikan oleh guru-guru atau para pelaku pendidikan, di-share kepada orang tua dalam konteks misalnya sekolah orang tua, sehingga orang tua sangat mampu untuk mengobservasi anak, sangat mampu untuk mendampingi anak sesuai dengan learning style-nya anak masing-masing, sesuai dengan bakat anak masing-masing, sehingga mereka akan sangat bahagia dalam proses belajar bersama keluarga. Inilah yang sebetulnya menjadi sangat penting dalam menghadapi learn from home, pembelajaran jarak jauh. Fungsi observasi terhadap anak itu adalah kunci bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi orang tua harus memiliki itu ya Bang ya? Ya, itu yang harus di-share oleh para guru-guru, para apa istilahnya pengampu proses pembelajaran, sehingga orang tua memiliki ilmu itu dengan baik dan bisa menerapkannya langsung kepada anak-anaknya. Itulah yang kita sebut sebagai sekolah orang tua. Jadi dalam masa ini sekolah orang tua itu harus bisa mempengaruhi cara-cara mengobservasi, cara-cara mendampingi anak, cara-cara memberikan teladan terhadap anak untuk membentuk akhlak dan sebagainya. Itu menurut Abang menjadi kunci keberhasilan proses learn from home. Itu saja pesan Abang, mudah-mudahan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua melalui sekolah orang tua itu bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dibanding kalau mereka hanya belajar di sekolah. Baik, terima kasih Bang Lendo. Itu Sobat Alam seluruhnya yang ada di Nusantara, bahwa kuncinya adalah orang tua juga harus bisa observasi, orang tua pun harus menerima bahwa dia adalah pendidik utama di rumah bagi keberhasilan anak-anaknya. Tapi jangan lupa juga ada sharing sekolah, sharing instansi pendidikan untuk orang tua, biar orang tua bisa mengobservasi anak-anaknya di rumah, sehingga terjadi pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan karena orang tuanya tahu cara mengobservasi dan anaknya tahu cara bagaimana belajar yang menyenangkan bersama dengan orang tua di rumah. Terima kasih Bang Lendo atas waktunya, ini sangat keren, sangat bisa di-share nampaknya untuk seluruh Sobat Alam, bahkan bagi seluruh pelaku pendidikan. Terima kasih banyak sudah stay tune di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.